Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Bribda Joyshinika dalam program Presisi Nusantara. Selama 30 menit ke depan, kami akan menghadirkan berbagai giat satuan kerja dan sosok anggota Polri dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, memiliki prestasi dan tentunya membanggakan institusi Polri. Pemirsa, dalam Presisi Nusantara kali ini, kisah pelayanan terbaik kepada masyarakat datang dari Bojonegoro, Jawa Timur. Aibda Rahmat Muhajirin, Pemimpin Kamtibmas Kelurahan Ledok Kulon, Bojonegoro, Jawa Timur, menggagas komunitas Marcapada untuk menangani banjir luapan Sungai Bengawan Solo yang kerap melanda wilayah setempat. Selain itu, Aibda Rahmat Muhajirin juga menjalankan program ambulans gratis untuk masyarakat. Ayo kita buat satu komunitas di mana kalau ada bencana apapun kita hadir. Kita melihat kondisi di pinggir Bengawan itu terjadi longsor. Jenis tanaman apa yang perlu kita tanam, yaitu bambu. Saya yang pertama yang mengacungkan jari, saya bersedia mengoperasionalkan ambulan ini. Saya menjadi driver membantu masyarakat setiap saat. Jadi sumur bor itu sudah kita mulai buatkan 6 tahun yang lalu. Saya punya rezeki, saya buatkan toren. Buat orang lain senang, buat orang bahagia, udahlah kita bahagia. Nama saya Aibda Rahmat Muhajirin, Babin Kamtibmas Kelurahan Ledok Kulon, Polsek Bojonegoro Kota, Polres Bojonegoro, Polda Jawa Timur. Jadi pada saat saya di Brimob itu, saya punya pengalaman menghadapi beberapa kali bencana itu ya. Termasuk bencana tsunami yang paling dahsyat itu yang antara hidup dan mati begitu ya. Kita menganggap itu seperti kayak kiamat gitu ya. Di samping saya kan ada laki-laki itu membawa anak kecil ini. Istrinya meninggal di bawahnya, dia pengen menyelamatkan anaknya. Saya dekap, saya sambil naik ke atas lagi sampai ke atas. Sambil saya menggandeng teman saya yang kakinya patah itu karena tertimpa-timpa itu. Kemudian saya di bawah, saya meninggal. Terus yang dua agak terpental agak jauh itu juga meninggal. Dan 2007 di Bojonegoro banjir besar itu luar biasa. Ibu saya itu kan di rumah bikin dapur umum. Malam itu saya pulang dan membawa bahan makanan. Dan anak-anak muda di sini yang itu sudah menunggu saya di sana dengan menggunakan perahu besar itu menjemput saya. Bahan makanan itu dibawa, dinaikkan perahu, terus dibawa pulang ke rumah ibu saya. Sampai di rumah saya, ibu saya dimasak, dibagikan sampai ke seberang sana. Kalau bagian sama teman-teman. Nah saat itulah saya mulai terpikir, ini anak-anak teman-teman tetangga-tetangga saya itu begitu peduli, begitu perhatian terhadap nasib tetangga-tetangganya, teman-temannya itu pada saat mengalami sama-sama susah begitu. Terus akhirnya kesepakatan bersama itu, ayo kita buat satu komunitas di mana kalau ada bencana apapun kita hadir, kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti ini. Akhirnya terbentuklah itu komunitas Marcapada, ya dari teman-teman itu sendiri. Di rumah-rumah warga, setelah ini kita penanaman, bibit sudah kita siapkan nanti dan dibawa. Setelah selesai pasca banjir itu, kita melihat kondisi di pinggir Bengawan itu terjadi longsor. Nah, jenis tanaman apa yang perlu kita tanam, yaitu bambu. Akhirnya kita menanam bambu itu. Ambil berjalan beberapa tahun itu, ada yang berhasil menahan longsor, ada yang ikut longsor dan sebagainya, sehingga ya kita lanjutkan lagi penanaman itu. Lokasi longsor itu mestinya kalau
bisa mengurangi betul longsor itu ya dibuat tebing seperti bronjong itu. Nah, itu usulan itu disampaikan ke Bu Lurah, Pak Camat, Bupati, dan alhamdulillah tahun ini sudah terrealisasi. Saya beberapa kali ya dimintai tolong itu, saya menggunakan kendaraan pribadi saya, kadang kendaraannya teman saya yang ada saja lah waktu itu, sehingga kita bisa membantu, bisa mengantar sampai ke rumah sakit. Dan kebetulan BMT itu punya program membeli itu, sehingga pada saat itu ditawarkan ke siapa saja. Saya tahu itu dan saya yang pertama yang mengacungkan jari, saya bersedia mengoperasionalkan ambulan ini. Saya menjadi driver, membantu masyarakat setiap saat. Dan program yang lain adalah pendampingan lansia. Setiap harinya perawat itu berkunjung ke lansia-lansia di Kelurahan Udowo. Sudah terdata tiap RT itu ada berapa lansia yang membutuhkan perhatian. Saya ikut terlibat di dalamnya. Jika ada kegiatan berkunjung itu saya juga melihat, ikut mendampingi. Ada mungkin pas saat itu perlu dibawa ke rumah singgah, saya bawa ambulan, saya bawa dan di situ dirawat. Untuk mensuplai beberapa industri tahu di Ledok Kulon itu kan membutuhkan hal yang luar biasa. Dari kenyataan seperti itu kemudian Bapak Rahmat Muhajirin mempunyai ide untuk membuat sumur untuk mensuplai kebutuhan masyarakat dan industri-industri kecil. Jadi sumur bor itu sudah kita mulai buatkan 6 tahun yang lalu. Saat itu belum begitu terasa warga kekurangan air itu belum terasa. Tapi 6 tahun yang lalu saya sudah memprediksi kalau tahun ke depan itu akan terjadi kekurangan air itu. Kita salurkan langsung ke musola sebelah dan rumah sebelah. Gitu. Pada kabarnya saya punya rezeki, saya buatkan toren. Ya, baru itu kita merencanakan betul bahwa nanti setelah adanya toren, air disedot ditampung di situ, nanti kita salurkan ke warga yang membutuhkan. Beliau ini sangat berdedikasi, sangat membantu kami, baik terkait Kamtibmas maupun tentang kebencanaan, tentang kemanusiaan, apapun beliaunya cepat, tanggap, dan dedikasinya sangat luar biasa. Membuat orang lain senang, membuat orang bahagia, udahlah kita bahagia, kita senang aja. Kita melakukannya dengan asik aja. Saya nggak pernah terbebani, nggak pernah. Jadi ya senang aja. Jadi apa yang bisa saya lakukan hari ini saya lakukan gitu. Bahwa Aibda Rahmat Muhajirin ini memang, kalau menurut saya selaku pimpinan PLH Kapolsek Bojonegoro Kota, bahwa ini anggota saya ya, yang selalu membanggakan, menyenangkan. Jadi polisi yang ulet, yang pandai bermasyarakat ya, dan senang melakukan perbuatan atau tindakan-tindakan yang bersama-sama masyarakat untuk menjadi manfaat di lingkungannya.
masyarakat itu banyak yang membutuhkan ya dengan Babin Kamtipmas itu banyak yang bisa dilakukan untuk masyarakat. Dan itu sudah kita saksikan bahwa Babin Kamtipmas di mana-mana itu sudah hadir berbuat dan bermanfaat. Itu tetap semangat. Ya, mari kita laksanakan ini dengan ikhlas, itu saja. Ya, alhamdulillah keluarga, tetangga, masyarakat pada umumnya sudah bisa menangkap maksud dan tujuan kegiatan saya, yaitu mengajak hidup rukun, aman, damai, sehat, bahagia, serta bermakna. Ya, sehidup saling tolong-menolong, saling mengasihi. Jadi salah satu bentuk syukur kita bahwa Indonesia adalah percikan surga. Pemirsa, selanjutnya seorang polwan tangani kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan pria difabel. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.